Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Fudil bin Iyad lahir di Khorasan. Di sanalah ia tumbuh besar. Konon pada masa mudanya ia berada di puncak kekejian dan kerusakan. Ia suka mencaci maki, licik dan jahat, merampok, merampas harta benda milik orang lain, dan petualang yang suka merampas. Ia dikenal dengan sifat-sifat tercela seperti itu di mana-mana, ditakuti banyak orang dan mereka selalu menyebut namanya dengan tidak baik. Setelah itu ia bertobat kembali dan mendapat petunjuk. Konon, ia mencintai seorang gadis yang sangat ia rindukan dan inginkan. Pada suatu malam, ketika ia memanjat dinding tempat gadis tersebut berada, ia mendengar seseorang membaca firman Allah Azza wa Jalla. Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah. Quran Surat Al-Hadid ayat 16. Setelah mendengarkan ayat tersebut, tubuhnya gemetar, jantungnya nyaris copot, dan ia menggigil hebat. Ia pun sadar dari kelalaian dan kebodohannya. Ia mengatakan, seakan di hatiku terpancar sinar iman. Benar ya Rabb. Lantas ia keluar dan pergi meninggalkan dunianya. Ia pergi entah kemana. Sampai akhirnya ia menemukan satu perkampungan. Lantas ia memasuki perkampungan tersebut. Kemudian ia mendengar para musafir berkata di antara mereka, ambil pedang kalian dan waspadalah, karena Fudil bin Iyad adalah seorang perampok. Fudil bin Iyad menghampiri mereka, menenangkan mereka. Setelah itu beliau pergi meninggalkan mereka. Itulah awal mula kisah tobat Fudil bin Iyad. Kisah awal ia tenggelam dalam rasa takut dan meniti jalan lurus. Kemudian ia menuntut ilmu dengan tekun, bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu, hingga mencapai tingkat tinggi dalam kepemimpinan, ibadah dan zuhud. Setelah itu, ia menjadi tokoh yang diteladani, tutur kata dan perbuatannya menjadi panutan yang diikuti. Lalu ia pindah ke Kufah dan semakin memperkaya ilmu di sana di tangan para syekh besar pada masanya, hingga mereka mengakuinya dan memberikan lisensi kepadanya. Saat itu usianya sudah tua. Setelah itu ia pindah ke Makkah Al-Mukarramah dan menetap di sana sampai wafat dan dimakamkan di sana pada tahun 187 Hijriah. Ia menjadi tujuan para penuntut ilmu. Mereka datang dari berbagai penjuru negeri dan wilayah untuk berguru kepadanya. Fudil bin Iyad pernah mengucapkan beberapa perkataan yang mengandung hikmah. Di antaranya adalah, aku memperbaiki apa yang sangat aku perlukan. Sungguh aku mendurhakai Allah hingga aku melihat pengaruhnya pada perilaku keledai dan pelayanku. Andaikan dunia dengan segala sesuatunya dijadikan halal bagiku, tentu aku merasa jijik kepadanya. Jika engkau tidak bisa mengerjakan qiyamul lail dan puasa pada siang hari, maka ketahuilah bahwa engkau terhalang dan terbelenggu. Kesalahan dan dosamu telah memberatkanmu. Andaikan aku diberi pilihan di antara hidup sebagai seekor anjing atau mati sebagai seekor anjing, dan aku tidak melihat hari kiamat, tentu aku memilih untuk hidup sebagai seekor anjing atau mati sebagai seekor anjing, dan aku tidak melihat hari kiamat. Aku meraih tangan Sufyan bin Uyainah di lembah ini. Lalu aku katakan kepadanya, jika engkau mengira masih ada orang di muka bumi ini yang lebih buruk dari kita, maka buruk sekali dugaanmu. Andaikan ada yang berkata kepadamu, hai orang pamer, pasti engkau marah, berat bagimu kata-kata itu, dan mengadu dengan mengatakan, dia itu berkata, hai orang pamer, siapa tahu ia mengatakan yang benar karena cintamu kepada dunia dan engkau berbuat untuk dunia. Jagalah dirimu, jangan sampai engkau bersikap pamer sementara engkau tidak merasa hingga engkau memaksakan berbuat sesuatu yang menyebabkan orang-orang mengenalmu dan berkata, dia orang saleh. Lalu mereka memuliakanmu, memenuhi hajatmu, dan memperluas tempat untukmu di majelis-majelis. Mereka ini semata mengenalmu karena Allah. Andai bukan karena itu,
tentu engkau tidak berharga bagi mereka. Engkau menghiasi diri untuk mereka dengan puasa, tapi engkau tidak melihat mereka menegakkan kepala kepadamu. Engkau menghiasi diri untuk mereka dengan Al-Quran, tapi engkau tidak melihat mereka menegakkan kepala kepadamu. Namun engkau menghiasi diri untuk mereka dengan sesuatu setelah sesuatu. Itulah semata-mata karena cintamu kepada dunia. Mungkin engkau melihat ada orang yang lebih buruk darimu di Masjidil Haram. Jika memang engkau merasa ada orang yang lebih buruk darimu di masjid itu, berarti engkau tertimpa petaka besar. Sungguh, aku beritahukan kepadamu sebuah kalimat yang ia lebih baik dari dunia seisinya. Sungguh demi Allah, jika Allah mengetahui engkau mengeluarkan seluruh anak Adam dari dalam hatimu, hingga yang ada dalam hatimu hanya Allah Azza wa Jalla, niscaya Dia akan memberimu jika engkau meminta kepadanya. Apa yang membuatmu merasa aman ketika engkau menantang Allah dengan melakukan suatu amalan, lalu Dia murka kepadamu, menutup pintu-pintu ampunan untukmu, sementara engkau malah tertawa? Seperti apa gerangan kondisimu ini? Diriwayatkan dari Muhammad bin Hasan As-Samani, ia berkata, aku menyaksikan Fudil bin Iyad didekati Sufyan bin Uyainah, lalu ia duduk di samping Fudil bin Iyad. Kemudian Fudil bin Iyad berkata, kalian para ulama adalah lentera-lentera negeri. Kalian dijadikan penerang jalan, tapi kalian menjadi orang-orang zalim. Kalian bintang-bintang yang dijadikan petunjuk jalan, tapi kalian justru kebingungan. Seseorang di antara kalian tidak malu mengambil harta dari orang-orang zalim itu. Lalu ia menyandarkan punggung dan berkata, telah menceritakan kepada kami sipulan dari sipulan. Sufyan bin Uyainah kemudian berkata kepadanya, meski kami bukan orang-orang yang saleh, tapi paling tidak kami mencintai mereka. Diriwayatkan dari Bishr bin Haris, ia berkata, Fudil bin Iyad berkata, mencari dunia dengan rebana dan seruling tentu lebih aku sukai daripada mencari dunia dengan ibadah. Diriwayatkan dari Ahmad bin Sahal, Sa'ad bin Zambur datang ke tempat kami, lalu kami mendatanginya. Kemudian ia bercerita kepada kami, pada suatu ketika kami berada di pintu rumah Fudil bin Iyad. Kemudian kami meminta izin untuk masuk, tapi ia tidak mengizinkan kami masuk. Setelah itu ada yang mengatakan kepada kami, ia tidak akan keluar menemui kalian ataupun memperdengarkan bacaan Al-Quran. Saat itu ada seorang muadzin bersama kami. Ia memiliki suara merdu. Lalu aku katakan kepadanya, bacalah surat At-Takatsur. Kemudian ia membacanya dengan suara keras. Kemudian Fudil melongok dari atas dengan menangis hingga jenggotnya basah air mata. Ia membawa kain untuk menyeka air matanya. Kemudian ia berkata, aku sudah berusia 80 tahun dengan singkatnya. Lantas apalagi yang aku harapkan atau nantikan? Dari mana 80 tahun itu sejak kelahiranku? Dan setelah berusia 80 tahun, apalagi yang dinanti-nantikan? Tahun demi tahun telah membuatku sakit hingga mengorbankan diriku. Ia tersedak oleh tangisan hingga tidak dapat meneruskan bait-bait syairnya. Saat itu Ali bin Khashram ada bersama kami, lalu ia meneruskan bait-bait syairnya. Tahun demi tahun telah membuatku sakit hingga mengorbankan diriku. Lemah sudah tulangku dan lelah sudah penglihatanku. Itulah beberapa perkataan yang mengandung hikmah dari Fudil bin Iyad. Semoga dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.